kebahagiaan yang luar biasa buat kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka kitab suci kita di dalam kitab Yuhanes 16 ayat 28. Saya akan bacakan ayat ini, Yuhanes 16 ayat 28. Aku berasal dari Bapa dan telah datang ke dalam dunia, tetapi aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Ayat ini sangat berarti bagi kita, sangat bermakna bagi kita, bahwa Elohim datang kepada kita dan akhirnya setelah selesai kembali ke tempat semula. Ayat ini menunjukkan bahwa Yeshua HaMashiach adalah Elohim atau Tuhan sejak semula. Di dalam kitab Yuhanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 dinyatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Kemudian dia menciptakan segala sesuatu sehingga ada seperti ini. Jadi pada mulanya adalah Elohim. Kemudian dia datang ke dalam dunia, tadi dikatakan. Itu di dalam Yuhanes 1 ayat 14. Firman itu, ya, Dafar, sang Dafar itu telah menjadi daging atau manusia dan tinggal bersama kita. Kemudian ayat 18 menyatakan dari kitab Yuhanes 1, tidak seorang pun melihat Elohim, berarti Elohim itu roh, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di dalam dekatan Bapa menyatakannya, sehingga Yeshua HaMashiach itu telah bisa berkomunikasi dan dilihat oleh manusia. Kemudian setelah selesai, Yeshua kembali ke surga. Dengan demikian saudara-saudara, Yeshua HaMashiach menjadi manusia hanya sekitar 33,5 tahun. Selama itu dia menyatakan kebesaran, kekuasaan dan kasih Bapa. Setiap pelayanannya, karena Yeshua HaMashiach ini benar-benar manusia sejati, dia selalu mengatakan, aku berkhotbah atau berfirman luar biasa, orang tertegun. Itu bukan aku yang mengatakannya, tapi Bapa yang di dalam aku. Berarti Bapa itu roh, Yeshua HaMashiach itu daging manusia. Kemudian dia mengadakan mujizat, kesembuhan, kelepasan. Dia menyatakan, yang mengerjakan mujizat, kesembuhan semuanya itu Bapa yang di dalam aku. Roh, nah Bapa itu roh. Karena itu kalau menyembah Bapa harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Demikian juga saudara, setelah Roh Kudus dicurahkan, murid-muridnya juga sama. Murid-muridnya itu bisa melakukan seperti yang Yeshua lakukan tatkala Yeshua jadi manusia. Petrus misalkan berkhotbah luar biasa, hafal ayat-ayat Taurat, Tanakh, hafal dia disampaikan. Dapat memperjelaskan kuasanya besar sekali saudara-saudara. Kemudian dia juga mengadakan kesembuhan yang luar biasa. Mujizat terjadi melalui pelayanan Petrus. Dan Petrus sanggup melampaui semua tantangan di hadapannya tanpa takut dan khawatir. Mengapa saudara? Karena Roh Kudus di dalam Petrus yang adalah manusia. Itulah saudara keindahannya. Tapi setelah 33,5 tahun selesai tugasnya sebagai manusia, terutama apa tugasnya? Menyelamatkan umat manusia dari dosa. Apa yang dia lakukan? Harus menggenapi kitab Taurat, yaitu korban penebus salah. Berarti dia harus sebagai domba yang disembelih, sehingga darahnya tercurah mensucikan kita semua. Jadi kita diterima Bapa bukan karena kebaikan kita,
pelayanan kita, masa kita melayani mujizat yang kita lakukan bukan saudara, bukan banyaknya persembahan kita, tapi karena darah Yesus Mesias yang menghidupi kita. Korban darah itulah saudara. Oleh sebab itu Tuhan menyatakan di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 18, 19 dan seterusnya saudara. Sebab supaya dia dapat mendekatkan kita kepada Elohim, itu 1 Petrus 3 ayat 18. Hamasiah pun telah menderita satu kali karena dosa-dosa, yang benar dan yang tidak benar, yang memang telah dibunuh secara jasmani, namun telah dihidupkan secara rohani. Ayat 19. Setara itu pula dia telah mengumumkan tatkala pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yang pernah tidak taat ketika suatu saat sepanjang sabaran Elohim menanti pada zaman Nuh dengan dipersiapkannya sebuah bahtera yang kedalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa telah diselamatkan dari air bah. Dikatakan Yesua itu pernah wafat, mati saja. Itu dikatakan dia sendiri. Dan di dalam nubuatannya Yesus sendiri juga mengatakan, seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, aku pun sama. 3 hari 3 malam, tidak boleh kurang. 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Meskipun dia dikubur di sebuah batu, karena tradisinya di sana seperti itu, tapi disebut rahim bumi. Nah, itu adalah kegelapan. Menurut Tuhan sendiri, kalau orang mati, kalau itu orang benar, rohnya kembali kepada Elohim di tempatnya di Firdaus bersama Bapak Abraham, adanya aman nyaman tenang. Tapi orang di dunia ini yang mati, orang tidak benar, di luar darah Yesus Mesias, rohnya kembali kepada Elohim juga sama, tetapi ditempatkan di alam maut. Alam maut ini bahasa Yunaninya adalah Hades, bahasa Ibraninya Sheol, bahasa Jawanya alam barzakh. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat di sini, ketika Yesus Mesias wafat, rohnya kemana kira-kira? Kitab suci menjawab 1 Petrus 3 ayat 18-19. Selama di dalam kegelapan, roh Yesus itu masuk ke dalam penjara yang namanya alam maut atau Sheol. Masuk ke sana sudah. Kalau penjara kan ada kuncinya, ya digembok nggak bisa masuk. Tetapi Wahyu 1 ayat 18 mengatakan bahwa dia pernah mati, karena itu dia bangkit, dan dia sekarang memegang kunci alam maut, kunci maut dan kerajaan maut. Jadi penjara itu bisa dimasuki oleh roh Yesus Mesias. Penjara itu isinya adalah orang-orang, arwah, roh, bukan daging. Alam maut isinya arwah. Ini saya tekankan terus supaya mengerti, karena banyak dunia menawarkan pandangan pengajaran yang tentang dunia roh. Saya mengajarkan sesuai firman Elohim. Jadi arwah, ya, arwah ini banyak, dan disebutkan tadi arwah ini arwah orang-orang pada zamannya Noah dulu yang tidak taat ketika diberitakan oleh malaikat-malaikat Elohim untuk percaya kepada Yahweh Elohim, untuk bertobat. Kemudian apa? Arwah ini dulunya adalah orang-orang jahat. Di dalam kitab Beresyit atau Kejadian pasal 6 digambarkan di sini dengan jelas. Penduduk dunia ini sangat jahat.
Kejahatan pertama adalah malaikat Yahweh yang diutus sebanyak sekitar 200 orang untuk mengawasi tingkah laku manusia, mengajari hidup sesuai kehendak Bapa, malah mengawini wanita-wanita manusia. Ini kejahatan pertama. Malaikat tidak boleh kawin. Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang Saduki, kalau orang mati, rohnya kembali ke Elohim. Di sana hidup sebagai makhluk roh, tidak kawin dan tidak mengawinkan, tidak kenal satu sama yang lain karena makhluk roh. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau ada penglihatan naik ke surga, ada nyebut nama Allah, nama Tuhan, nama Yesus, itu bohong penglihatan. Kalau di sana ada hotel-hotel di alam sana, ada yang penglihatan, itu seorang penginjil pernah begitu. Di sana ada kehidupan, kita bisa bertemu saudara-saudara lain, itu bohong. Saya pernah buktikan orang yang bersaksi seperti itu. Turun, saya tunjuk, kamu bohong. Akhirnya dia marah-marah, air pendusta. Dia mengaku suaranya perempuan itu jadi laki-laki bersaksi. Satu orang rohnya keluar. Dia bohong, dipenuhi roh kudus. Kalau orang lain mungkin muji-muji, siapa kelihatan dipuji. Jangan saudara. Firman Tuhan ingatkan di dalam 1 Yohanes, jangan percaya kepada setiap roh, ujilah roh-roh itu. Bagaimana kita mengujinya? Dengan firman Elohim. Karena itu orang yang tidak diajar firman Elohim dengan kuat, itu mudah berpindah kepercayaan karena istri, karena suami, karena pekerjaan, karena politik, cepat pindah saudara. Kepercayaannya pada Yesus Mesias cepat aja ditinggalkan. Karena apa? Tidak diajar tentang kebenaran. Dan mereka memandang semua sama. Ada banyak jalan ceroboh. Itu tipu daya. Nah, Yesus di dalam penjara itu memberitakan kepada arwah-arwah yang belum mati. Kejahatannya banyak. Di dalam Bereshit Kejadian 6 tadi saya katakan, pertama malaikat mengawini manusia, tidak dosa besar. Kemudian hasil perkawinan malaikat dan wanita-wanita manusia itu melahirkan anak-anak raksasa dengan berjari 6. Ada bukti. Arkeologi membuktikan manusia raksasa sangat besar. Kemudian manusia raksasa ini menimbulkan banyak kejahatan dan menyusahkan makhluk yang lain. Pertama, dia memakan jatahnya makanan manusia. Yang kedua, dia mempermainkan hewan-hewan dan mengawini hewan-hewan. Ya, itu raksasa-raksasa. Kemudian akhirnya raksasa ini memakan manusia. Dan kejahatan berikutnya antara raksasa saling perang. Dan dari situlah di dalam kitab Henokh dan kitab Yasar, saudara-saudara, itu dijelaskan kejadian itu. Dari roh-roh raksasa inilah muncul namanya roh jahat. Demikian saudara, ini kejahatan yang sangat besar. Kemudian manusia satu dan lain hidup menurut maunya sendiri. Tidak ada aturan lagi, maka Bapa melihat sangat jahat. Dan Bapa menyatakan dalam Bereshit 6 atau Kejadian pasal 6 itu mengatakan, aku akan melenyapkan semua manusia ciptaanku bersama bumi. Ingat, bersama bumi, bukan hanya manusia, saudara. Inilah saudara menyebabkan apa? Apa yang ada yang kita baca dalam kitab Bereshit tentang alam semesta ciptaan itu lenyap semua, saudara. Pohon-pohon, semua jenis tanah, jenis tumbuhan, semuanya lenyap. Setelah air bah, muncul dunia baru, bumi yang baru, manusia yang baru, hewan yang baru. Makanan manusia kalau dulunya hanya makan biji-bijian dan buah-buahan manusia, sekarang setelah Nuh, setelah air bah, manusia diizinkan makan daging, saudara. Kalau semula hewan-hewan ditetapkan Bapa hanya makan tumbuhan hijau, sekarang lihat saudara,
makan daging ya makan tumbuhan, makan bijian. Jadi saudara-saudara harus melihat. Jadi kalau saudara baca di dalam Kejadian tentang alam penciptaan, kok beda dengan sekarang, itu sudah dilenyapkan Bapa melalui air. Air bah itu dasar saudara. Airnya dari sumber air. Di bawah lautan ada sumber air yang ditutup oleh malaikat Yahweh. Kalau perlu dibuka, pada saat Nuh itu dibukakan sumber airnya saudara, sehingga dari laut timbul air naik tsunami yang besar. Kemudian kalau hujan saja saudara, itu tidak sampai cepat menggenang saudara. Tapi Bapa Yahweh di dalam kitab suci itu dibukakan. Bapa membukakan sumber-sumber di atas langit. Di atas cakrawala itu sumber-sumber air dibukakan sehingga tercurah dari atas ke bawah. Saudara harus ingat, ya, ketika Bapa Yahweh menyatakan dalam kitab Bereshit, diciptakan cakrawala yang memisahkan apa? Air di atas cakrawala dan air di bawah cakrawala. Jadi yang kita kenal sekarang di sekolah-sekolah itu hanya air di bawah cakrawala. Tetapi di atas cakrawala tidak pernah diajarkan karena tidak sanggup manusia memahaminya. Tapi kitab suci menjelaskan di atas langit, di atas cakrawala itu ada sumber air. Itu dibukakan sehingga terjun. Ya, itulah sebabnya hukuman seperti itu demikian dasar. Dan arwah-arwah orang yang tidak taat, yang mati semua penduduk dunia, mati berapa juta saudara ya? Itu semua terkumpul dalam alam maut. Nah, ketika Yesus Masih wafat, rohnya menginjili. Dikatakan di sini tadi ya, 1 Petrus 3:19, rohnya menginjili, memberitakan kabar keselamatan pada roh ini. Apakah untuk menyelamatkan? Tidak, saudara-saudara. Nah, gunanya apa? Tuhan masuk ke dalam alam maut ini. Itu adalah Yesus Masih mengabarkan, menyatakan bahwa apa yang dikatakan Bapa Yahweh dulu ketika mereka ditegur itu benar. Dan Tuhan menyatakan bahwa sekarang saatnya janji-janji dalam kitab Torah, dalam semua yang dinyatakan nabi-nabi itu digenapi. Jadi Yesus Masih rohnya ke dalam alam maut ini menyatakan, mengumumkan bahwa semua yang ada di dalam kitab tanah sudah digenapi sekarang ini. Yesus sedang menyatakan itu. Jadi kamu tetap mati selamanya, tinggal menunggu lagi. Karena Yesus Masih sudah menegaskan manusia itu diyakini keselamatannya tergantung dia hidup di dunia ini sudah. Kalau sudah hidup ya sudah, kalau mati ya sudah. Kalau orang jahat masuk alam maut, kalau orang benar masuk Firdaus. Bapa Yahweh malaikatnya yang menempatkannya surga. Itu hal yang luar biasa saudara. Jadi itulah kenyataannya, dan saya bersyukur pernah dibukakan Bapa Yahweh bagaimana orang meninggal itu rohnya keluar saudara. Ternyata tidak keluar sendiri saudara, dituntun malaikat, di bawah malaikat. Kemudian ketika orang tidak benar meninggal, saya pernah melihat saudara, ditunjukkan Bapak bagaimana dia pas bisa melihat rohnya keluar yang membawa dengan malaikat-malaikat maut sebuah hitam itu. Bukan naik tapi turun. Tapi kalau orang benar malaikat putih tadi naik. Jadi kitab suci dibenarkan melalui kesaksian itu bahwa surga di atas, neraka atau jahanam alam maut di bawah bumi. Itu dinyatakan berulang kali dalam ayat-ayat kitab suci. Itulah Yesus Masih. Jadi kita bersyukur sekarang ini ada Yesus Masih yang menyelamatkan kita. Tapi kita harus melihat tadi ayat 18 saudara, bahwa Yesus Masih mau berkorban. Itu tujuannya apa saudara? Untuk mendekatkan kita kepada Elohim. Jadi kita dulunya terpisah dengan Elohim.
tapi supaya dekat melalui darah Yesus. Oleh karena itu digenapilah Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat ini ayat emas, saudara. Dan saudara harus bisa memberi pertanggungjawaban pada orang dunia. Apa yang dimaksud ayat itu, saudara bisa jelaskan. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita ini bersyukur sudah didekatkan pada Allah. Jadi kalau kita ini gara-gara perkawinan, gara-gara pekerjaan, karena politik meninggalkan Yesus Masiah, itu orang yang sangat bodoh. Mencari kepentingannya sendiri tapi masuk lubang maut. Orang yang bunuh diri seperti itu. Apakah orang yang meninggalkan Yesus Masiah berbahagia untuk sementara? Iya, beberapa bulan itu. Tapi setelah itu langsung roh kegelapan menginjak-injak orang itu. Yang meninggalkan kepercayaan pada Yesus akan disiksa itu sampai mati. Ya. Saya mengamati itu. Saya bicara tidak sembarangan, tapi itu saya mengalami, melihat kenyataan. Haleluya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Dan kita perlu memahami ini. Jadi makna kematian, kebangkitan Yesus itu oleh Bapa Yahweh diberitakan kepada umat kudusnya untuk diperingati, saudara, dirayakan. Kemudian yang jaminan masuk kerajaan surga, Matius 2 ayat 21 ya. Tidak hanya orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, termasuk melaksanakan hari-hari raya Yahweh. Ya. Jadi Bapa Yahweh punya kepentingan untuk Bapa sendiri menetapkan 7 hari raya. Saudara bisa baca di dalam kitab Imamat pasal 23. Ada 7 hari raya, saudara. Nah, saya saat ini mau bicara untuk hari raya Pesach atau Paskah. Hari raya yang pertama. Kalau ketika firman Yahweh dulu datang kepada Mose, ketika mereka masih di Mesir, itu mereka menggunakan kalender Mesir, saudara. Sehingga di situ ada kata bulan Abib, bulan pertama. Ya. Tapi setelah masa pembuangan Israel mengikuti kalender Babilonia, sehingga bulan Abib berubah menjadi bulan Nisan. Nah, sehingga kalau ada orang kok dalam kalender Yahudi atau Israel ada bulan Tamus, nah, mereka kan bulan Tamus itu kan sudah orang mengerti itu anak Nimrod, ya, itu dewa yang dihormati para paganis. Jadi kok ada bulan Tamus karena orang Yahudi sampai sekarang mengadopsi kalender Babilonia. Bisa jelaskan ya? Nah, bukan berarti orang Yahudi mau menyembah Tamus, tapi mengadopsi bulan atau kalender Babilonia. Kemudian di situ Bapak Yahweh menegaskan bahwa pada tanggal 14 bulan Nisan, kalau kalender kita itu besok Senin ya, tanggal 22, itu 14 bulan Nisan, senja hari itu jam 3 sampai jam 6. Jadi Paskah itu hanya jam 3 sampai jam 6 senja hari. Harus sembelih domba yang sudah disiapkan. Domba ini sudah disiapkan ketika tanggal 10 bulan Nisan. Kemudian tanggal 14 bulan Nisan pada waktu dia disembelih. Itu digenapi, saudara. Yesus Masiah masuk ke Yerusalem untuk melaksanakan visi misinya untuk menjadi korban penebus salah. Ini pada tanggal 10 bulan Nisan dengan naik seekor keledai. Itu adalah 10 bulan Nisan, menggenapi kan sebagai domba. Dan tanggal 14 bulan Nisan sore hari, saudara, Yesus Masiah wafat di atas salib. Terus sorenya sebelum jam 6 sore itu dikuburkan.
Masuk tanggal 15 bulan Nisan itu hari raya roti tidak beragi. Selama 7 hari tidak boleh makan yang beragi. Mulai Selasa ya, sampai 7 hari tanggal 21 tanggal ini. Itu saudara, itu bukan hari raya Yahudi saudara. Hari raya Yahweh. Ingat, kalau hari raya Yahudi cuma orang Yahudi aja yang mengerti. Ini hari raya Yahweh. Jadi orang yang memanggil nama Yahweh akan merayakan itu. Nah, diatur di dalam kitab Imamat 23, pada saat hari raya Pesak atau Paskah tidak ada pertemuan kudus. Tetapi pada hari raya roti tidak berarti ada pertemuan kudus, yaitu hari pertama dan hari ke-7. Nah, itu yang perlu dipahami. Hari raya Buah Sulong tidak ada pertemuan kudus. Tapi hari raya Shavuot, Pentakosta, hari raya Penipan, Nafi, hari raya Pendamaian dan Sukkot ada pertemuan kudus. Nah, itu ya perlu dimengerti ya, harus banyak baca terus ini, pelajari. Karena kita ini putra-putra Bapak Yahweh ya. Jadi inilah kita letaknya untuk taat, untuk belajar taat. Sedangkan Jumat Agung dan Minggu Pesak, Paskah itu bukan ajaran kitab suci, bukan hari raya Yahweh, hari raya mereka. Saya dulu juga mentaati itu dan memberitakan, mengajarkan, tapi bukan itu. Kita tidak perlu lagi merayakannya karena itu bukan hari raya Yahweh. Memang namanya sama, ya. Tapi saudara bisa melihat kalau Jumat sampai Minggu itu tidak ada 3 hari 3 malam, dan hari rayanya itu mengikuti kalender Gregorian, jadi selalu Jumat Sabtu, Jumat Minggu, Jumat Minggu. Nah, itu bukan. Tapi kalau hari raya Yahweh mengikuti kalender saudara. Jadi tidak mesti Jumat dan Minggu, tidak mesti Senin, ya, tidak mesti Selasa, tapi mengikuti namanya kalender itu berubah. Tapi yang tetap adalah tanggalnya 14 Nisan, penyembelihan domba pas Yesus Masih wafat di sana. Ya, itu yang menjadi pengertian kita, harus menjadi bagian kita untuk mentaatinya. Nah, kalau kita masih terikat dengan Jumat Agung Minggu Pesak, ya dibuat bijaksana supaya kita mengerti itu, tapi jangan melaksanakan karena bukan hari raya Yahweh. Kita merayakan hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh supaya nanti di akhir zaman kita tidak kecewa. Jadi prinsipnya ini, selama saya hidup, kalau saya ya, saya gunakan ini selama masih ada sisa hidup, saya gunakan untuk mentaati firman Yahweh. Kalau tidak mau kapan saudara? Wah, itu besok gampang. Kapan? Udah tahun depan. Nah, kalau besok dipanggil mati gimana? Ya. Jadi selama masih hidup melakukan firman Bapa, ada tantangan, ada tidak? Banyak tantangannya untuk melakukan firman Yahweh saudara. Orang yang taat itu mesti harus menembus segala rintangan. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Saya kemarin melihat namanya bintang Elohim sudah, luar biasa tentunya. Ketika saya nungguin anak saya mau melahirkan di rumah sakit, saya nunggu. Pan suaranya macam-macam, dia nanti harus dibesar gini-gini, saya diam aja. Kemudian ada bintang Elohim nuntun saya, maka saya taat. Menerobos itu kan nggak boleh masuk, saya nggak boleh masuk. Saya pas perawatnya nunggu saya masuk langsung ke ruangannya anak saya yang sedang mengandung itu, langsung bintangnya di situ. Saya tumbang tangan di perutnya, saya lepaskan berkat Bapak Yahweh, saya melihat ada cahaya masuk, beres. Langsung dia masuk ruang, sudah bilang dokternya, istrinya kan bilang nanti beberapa menit lagi sudah ada, nanti sore itu mungkin malam. Dokter perawatnya masih di santai-santai ya, ngomong-ngomong sendiri di luar. Tapi karena itu saya tunggu karena taat pada firman Allah. Dihitung detiknya.
Terus dia suruh sendiri. Sekarang aja sendiri ya. Sekarang mulai lahir. Ya. Hampir lahir itu sudah keluar kepalanya, baru itu saya bilang dokternya perawat itu baru masuk lari-lari. Mana yang benar? Firman. Jadi dia datang jam 11, jam 1 langsung lahir tanpa isyarat, tanpa jengkel, karena mujizatnya. Nah, ini luar biasa, semua makhluk. Loh, biasanya lahir kok kayak gini, kan luar biasa. Ini adalah menerobos, melakukan kehendak Bapa itu tidak mudah, saudara. Saudara mendoakan orang dengan terobos di tempat umum malu ya, ya tak? Di rumah sakit kalau mendoakan pakai enggak bikin, makanya kuasa Tuhan tidak nyata. Tapi kalau doanya menerobos aturan, mengikuti petunjuk Elohim, kuasanya nyata. Itu yang benar, saudara. Jadi inilah yang penting bagi kita, saudara. Menyadari bahwa sekarang ini kita putra-putra Elohim. Sewaktu-waktu Bapak itu bisa pakai kita, saudara. Jadi kalau orang-orang itu menanyakan kok bisa, ayo Roh Kudus ya. Namanya Roh Kudus, saudara. Roh Kudus tidak bisa ditolak. Orang yang kepenuhan Roh Kudus itu orangnya ya biasa saja, mungkin tidak dihargai secara fisik. Tapi kalau orang penuh Roh Kudus itu taat pada firman. Saya tidak setiap waktu ditunjukkan keberadaan Roh, tapi sewaktu-waktu Bapak bisa tunjukkan saya roh-roh ada di sekitar saya. Ya. Seperti contohnya di sebelah tangga saya itu ada pohon ya, banyak pohon tanaman itu. Nah, itu nggak ada angin, sepi ya. Itu ada itu daun pandan itu ya, kayak pandan yang besar itu goyang-goyang. 3 batangnya tuh goyang cepat banget dulu, tapi nggak ada angin. Terus saya bilang temanku, itu goyang ada angin nggak itu? Enggak. Sebelahnya gerak enggak. Oh, terus saat itu saya cuma melihat roh, tiba-tiba roh saya dibukakan alamnya. Saya melihat ada 2 tuyul ya, istilahnya tuyul gitu ya. Itu mainan ayunan sih. Itu saya di sini mainan. Saya dekati. Nah, kalau didekati dekat saya, kalau roh jahat mesti kepanasan dengan api Roh Kudus dari saya. Itu langsung las, lenyap, terus daunnya tadi berhenti. Daunnya berhenti. Terus suatu saat pagi-pagi sama burak-burak ini keadaannya. Saya lihat langsung, oh main-main di situ gitu. Jadi itulah saudara. Dan kalau Tuhan tunjukkan itu bisa terjadi, saudara. Saya pernah mendoakan orang sakit, saudara, tidak sembuh-sembuh. Saya berdoa sungguh-sungguh. Berulang kali saya disuruh mendoakan, saya tidak mau. Karena sebelum saya doakan, biasanya saya doa dulu Tuhan. Sekarang suruh besok mendoakannya. Tidak, ya sudah jalan-jalan. Tapi kalau disuruh sekarang, saya melihat mujizat. Ternyata orang itu yang sakitnya parah sekali, saudara. Itu di situ ada 4 roh jahat yang mendiami seorang pemuda itu. Ketika kami berdoa di tujuan, kami nggak bisa ngusir ini sebelum orang tuanya mendatangkan. Orang tuanya kami datangkan, kami tanya, mengapa Pak ini kejadian? Yang ngaku saja, akhirnya tidak ngaku. Akhirnya saya mendoakan orang itu manifest. Oh jahatnya manifest salah satunya. Ada 4 yang saya manifest dan mengatakan akan terus di situ. Ketika saya tanya, kamu kepanasan terus, mau di sini terus, saya siksa dengan api Roh Kudus saya bilang. Dia kan jerit-jerit kepanasan. Kalau kamu mengaku, saya usir keluar kamu. Akhirnya dia ngaku sudah. Dia sejak usia SD kelas 5 itu diserahkan ke dukun untuk cari penghasilan dalam Tuhan. Nah itulah kuncinya seperti itu aja. Kalau orang sudah diserahkan ke dukun, itu roh jahat bebas masuk ke orang itu sudah. Dan biasanya salah satu efek yang nyata itu sakit.
Kalau enggak kegilaan atau sakit jiwa, ya. Atau orangnya keras, suka membunuh, atau kebiasaannya buruk saudara, suka minum, suka narkoba, suka mencuri gitu ya. Itu jangan dianggap biasa saudara. Itu roh, ada yang roh. Dan itu setelah dosa yang sehat, ya. Orang tuanya sudah bertobat dan ngaku dia. Ya. Juga ada orang pemabuk saudara, sangat sulit dia tuh. Saya pernah seorang pemuda orang Sumatera Utara saudara, pas di sini mabuk-mabukan, saya lihat di kamarnya kos itu, rentet botol-botol buahnya itu masih bungkus-bungkus itu ya, yang disap itu banyak. Saya injili terus, kesaksian rohnya ya, sampai bulan ke-6 waktunya Elohim dia bertobat. Ya, luar biasa sudah. Dia bertobat dan apa jadinya sudah? Dia tinggalkan desa dirinya. Tapi sebelumnya harus ada kelepasan ya, kepungan Roh Kudus, kemudian diajar firman Elohim dan seterusnya. Oleh sebab itu saya tidak mau berdoa untuk orang yang tidak dekat saya. Kalau saya doakan orang lepas dari kebiasaannya, tapi tidak saya ajar firman, dia akan kembali dimasuki roh jahat lebih banyak. Karena ini setiap orang yang dibebaskan harus dituntut, diajar firman Tuhan. Itulah saudara pentingnya firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saudara bisa melihat sudah aktif ke gereja, sudah aktif melayani, sudah aktif ke kehilan, kok hidupnya tidak berubah? Ya itu saja. Bukan karena aktif, tapi karena bagaimana dia berhubungan dengan Elohim. Dan tadi darah Yesua itu mendekatkan kita kepada Elohim. Oleh karena itu ingatlah saudara, hargai darah ini. Setiap saudara punya persalahan ini. Saya hidup dari Tuhan Yesus Masiah. Saya tumbuh kembang dari Yesus Masiah. Dan dikatakan berkat Yahweh lah yang menjadikan kita kaya, betul? Amin. Amin. Kalau amin, kita harus mengutamakan kepentingan Bapak Yahweh. Karena kalau kita nggak mengutamakan kepentingan Bapak Yahweh, Bapak bisa mencabut pekerjaan kita, nggak punya penghasilan, ya. Tapi kalau kita mengutamakan Bapak Yahweh, Bapak bisa memperkuat dan meninggikan pekerjaan kita dan menambah penghasilan. Karena firman Elohim mengatakan, carilah dahulu kerajaan Elohim dan lakukan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Nah, termasuk mengutamakan hari raya, mengutamakan apa yang dimaui Bapak. Itu kepentingan kita. Jadi kuncinya diberkati. Roh jiwa tubuh kita adalah mengutamakan dan mentaati firman Tuhan. Dan dengan kematian Yesus Masiah dan kebangkitannya, maka di Yesaya 53 digenapi. Dia sudah memikul dan menanggung sakit dan kelemahan saya. Ya, itu biasa ya katanya, tapi itu mengandung kuasa yang besar bagi orang yang beriman. Bagaimana kita prakteknya? Saudara prakteknya gini. Kalau saudara merasa sakit, sudah didoakan atau merasa sakit atau ada gejala sakit, saudara katakan dengan iman. Dengan iman ya. Yesus Masiah sudah menanggung dan memikul segala penyakit dan kelemahan saya. Bagian saya sehat dan kuat. Katakan tiap hari. Pagi hari. Jam 3 sampai jam 5 pagi. Katakan pas doa pagi. Yesus Masiah, Engkau sudah menanggung dan memikul sakit dan kelemahan saya. Kalau engkau sudah menanggung, kita memikul enggak? Enggak kan? Kalau kita bawa ransel berat, kemudian Pak David, tak bawakan Pak Kris. Ranselnya sudah dibawa Pak David. Saya masih mikul ransel enggak? Enggak. Kalau Yesus Masiah sudah menanggung memikul sakit dan kelemahan kita, apakah kita harus memikulnya? Tidak. Nah, kalau kita sakit itu salah kita. Banyak begadangan bikin sakit, salah kita kan? Bapak kan ngatur
banyak minum sakit, siapa yang salah? Bukan bapak, dia sendiri. Kurang istirahat, maunya melayani terus nggak mau istirahat. Akhirnya apa? Tubuhnya lemah. Yang bikin siapa? Jadi kita membuat diri kita sendiri. Cara mengatasinya seperti itu. Kalau saudara sudah sakit, sudah didoakan, sudah sembuh sekarang, dokter menyatakan sembuh, jangan sekali-kali kembali memikirkan sakit. Kalau jantungnya pernah lemah, katakan, saya siap, jantung saya siap. Kalau ada gejala, katakan, jantung saya siap. Pikiran tolak. Yesus Masya sudah menanggung dan memikul kelemahan saja. Buktikan itu dalam hidup. Tiap hari saudara, buktikan. Saya bicara, saya mengarah. Jadi itu bukti firman di dalam kehidupan saudara. Itu makna Paskah, makna kematian, kebangkitan Yesus dan Roh Kudus bersama kita. Itu maknanya semua. Itu saudara. Jadi saya bisa katakan orang yang dewasa rohani adalah orang yang sudah bisa menerapkan firman Elohim. Bisa mengakui firman itu dalam hidupnya. Itu orang dewasa rohani. Bukan karena pendidikan, pengalaman banyak lain, bukan. Tapi melakukan. Banyak orang melayani tetapi tidak mempercayai firman itu dalam hidupnya. Akhirnya hidupnya lemah, kurang. Ya itulah saudara. Kalau mau saudara ditambah-tambahi uang melimpah-limpah, buktikan saudara taat persepuluhan. Karena Bapak Yahweh katakan, apakah aku tidak akan membangkitkan tingkap-tingkap langit mencurahkan berkat kepadamu? Itu soal apa saudara? Soal persembahan persepuluhan. Ya enggak? Kalau kita belum diberkati, ya persepuluhannya mungkin belum beres. Misalnya Pak Tanto ini kasih, ini Pak sumbang nih untuk jalan 100.000. Dia lupa 10.000 masuk per bulan, nah berarti gak taat. Kalau dia taat mungkin lain kali kasih 10 juta. Lain kali aja 10 juta dia sisihkan 1 juta, kasih aja 100 juta. Kapan ya waktunya Tuhan ya? Bukan waktunya Pak Tanto. Jadi inilah saudara yang dinyatakan praktek kebangkitan Yesus akan kita. Saya percaya saudara bisa mempraktikkan. Saya hanya bicara sedikit karena waktu, tapi Roh Kudus akan memperbanyak di dalam hidup saudara untuk mengerti kehendak Bapa dan taat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami memohon roh ketaatan turun atas saudara-saudara kami ini. Roh yang membuat mereka bisa merasakan kehendak Bapa dan memuliakan nama Bapa. Demi nama Yesus Mesias, turun atas saudara, turun atas saudara. Dan kami menolakkan dari saudara semua roh-roh ketidaktaatan, roh ketidakpedulian, roh pembangkangan, roh persungkutan pengkejuruan. Dan kami hadirkan dalam hidupmu roh ketaatan kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Mesias. Diberkati pekerjaan, usahamu, tubuhmu, jiwa roh, diberkatilah pelayananmu. Nama Bapa ditinggikan dan berkuasa di sini. Engkau dibuat berhasil dan untung dalam segala rancangan dan usaha pekerjaan dalam nama Yesus Mesias. Amin.